Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Novaldi Situmorang dengan NIM 2112474. Sebagai operator tentang presentasi tentang kajian iman, yang dimana presentasi atau makalah ini dibuat untuk memenuhi suatu syarat penilaian dari kelas karakter building UL 112B tentang agama. Ya, dosennya Pak PDI MPD. Oke, ini kita beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Arifuddin dengan NIM 2112474781. Yang kedua itu saya sendiri. Yang ketiga Octavia Cika Awanda dengan NIM 2112755162. Yang keempat Siti Barokatus Sadiah dengan NIM 2121474883. Dan yang terakhir ada Friska Jihan Aulia dengan NIM 21214754. Untuk mempersingkat waktu, Latar belakang. Iman merupakan fondasi sekaligus miftahul jannah bagi setiap muslim. Iman menjadi landasan dan akar bagi unsur-unsur keberagamannya yang lain. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama pengertian iman, kedua penjelasan rukun iman, 3 hikmah dari rukun iman, 4 cara meningkatkan keimanan, yang kelima urgensi iman dalam kehidupan. Juga ada tujuan masalah. Yang pertama mendeskripsikan pengertian iman, kedua mendeskripsikan 6 rukun iman, 3 mendeskripsikan hikmah rukun iman, 4 mendeskripsikan cara-cara meningkatkan keimanan, 5 mendeskripsikan urgensi iman dalam kehidupan. Pengertian iman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah kepercayaan yang berkaitan dengan agama, keyakinan, ketetapan hati, dan keteguhan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Menurut para ulama. Yang pertama, menurut Ustadz Khalid Basalamah, pengertian iman adalah mengikrarkan sesuatu, mengucapkan dengan lisan ini dalam hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Menurut Ustadz Adi Hidayat, kata iman berasal dari kata al-amnu, yang dalam bahasa Indonesia berarti aman, tentram, dan tenang. Menurut Jam bin Safwan dan Abul Hasan As-Salihi, berpendapat bahwa iman itu cukup dengan pengetahuan yang ada di dalam hati. Menurut Imam Malik Asy-Syafi'i, Ahmad Al-Auza'i, Isya bin Rahawai adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan aman termasuk unsur keimanan. Menurut At-Tahawi, iman adalah pembenaran dan pembenaran dengan hati. Menurut sekte Al-Karamiyah mengatakan bahwa iman itu hanya pengakuan dengan lisan saja. Baik, cukup sekian dari saya. Ya, selanjutnya ada penjelasan rukun iman. Rukun iman di sini ada 6 yaitu yang mesti diyakini oleh setiap umat muslim, yaitu iman. Iman dalam Islam merupakan dasar atau pokok kepercayaan yang harus diyakini setiap muslim. Jika tak memiliki iman, seorang dianggap tidak sah menganut Islam. Ya, ada 6 rukun iman. Yang pertama ada iman kepada Allah, yang kedua ada iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat ada iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima iman pada adanya hari akhir, yang keenam iman pada adanya qada dan qadar.
Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar satu dan wujudnya serta wujud walau kita belum pernah melihat wujudnya dan mendengar suaranya. Yang kedua ada iman kepada malaikat Allah. Imannya pada malaikat meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar adanya dan merupakan utusan Allah. Yang ketiga ada iman kepada kita Allah yaitu mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab para rasul. Keempat ada iman Rasul. Mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan Rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Yang kelima ada iman kepada hari kiamat, yaitu iman setelah alam barzah. Yang keenam ada iman kepada qada dan qadar, yaitu mempercayai bahwa Allah baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, qada dan qadar tersendiri yaitu qada merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Yang itu takdir yang bahkan sebelum dia menciptakan sudah ditentukan. Nah, qadar adalah realisasi dari qada itu sendiri. Yang dimana adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki atau ciptaannya baik berupa takdir baik maupun takdir yang buruk. Jika qada itu ketetapan yang belum terjadi, maka qadar adalah terwujudnya suatu ketetapan yang telah ditentukan. C. Hikmah dari rukun iman. Hikmah adalah hasil disiplin atau usaha yang dilakukan secara konsisten, biasanya di dalam ilmu tasawuf, disebut dengan istiqomah, yang biasanya dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Hikmah adalah suatu renungan dan kesungguhan memanfaatkan ilmu suatu ruangan dan kesungguhan memanfaatkan peristiwa yang kita dalam Satu, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, hati menjadi tenang, dua, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tiga, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi, empat, diampuni dosanya dan mendapat pahala besar, lima, diberi kemudahan hidup, enam, mencegah perbuatan syirik, tujuh, rasa syukur bertambah, 8, ketaatan kepada Allah bertambah, 9, mendapat kebahagiaan sesungguhnya. 2. Hikmah-hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1. Meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Ketiga, mempercayai ada kehidupan setelah di dunia. Keempat, mempercayai rezeki Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Memupuk sikap toleransi, karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. 2. Setiap muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga sikap toleransi dan menghargai sesama manusia dengan segala perbedaan yang ada. 3. Manusia yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena suci dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. 4. Mengetahui pedoman hidup yang harus dijalankan sebagai umat dalam menjalankan syariatnya, serta mengetahui berperilaku yang baik dan benar, baik sebagai makhluk individu maupun. 4. Hikmah kepada Rasulullah. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang
sikap mawas diri, 2 rendah hati dan tidak sombong, 3 kesadaran untuk taat beribadah, 4 bertanggung jawab. 6. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih seorang menjadi orang yang giat berusaha optimis, tidak cepat. Cara meningkatkan iman. 1. Cara meningkatkan iman kepada Allah. Umat muslim juga sebaiknya melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan dan menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut di antaranya. Pertama, rutin membaca Al-Quran, pedoman utama. Satu penyebab berkurangnya iman adalah maksiat. Maka dari itu, jika kita ingin iman kita terus bertambah, yaitu dengan cara meninggalkan maksiat. Ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kualitas keimanan seseorang bisa dilihat dari teman dekatnya. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk selalu cerdas memilih. Yang rajin berdoa adalah salah satu cara untuk meningkatkan iman seseorang kepada Allah. Yang kedua, cara meningkatkan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Caranya yang pertama, mengenali nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Kedua, mendalami sifat malaikat dan tugas malaikat melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, meyakini, mempercayai, dan membangun keteguhan hati bahwa seluruh sifat dan tugas malaikat adalah benar. Yang ketiga, cara meningkatkan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami makna yang terdapat pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menerapkan hal-hal baik yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pada Rasulullah. Pertama, memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Yang kedua, mempelajari dengan cermat sejarah atau sirah pada Rasulullah. Yang ketiga, mempelajari kehidupan orang-orang soleh, generasi salafus sholihin, para sahabat Rasul, murid-murid para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena mereka adalah generasi-generasi terbaik dalam Islam. Yang kelima, cara meningkatkan iman terhadap hari kiamat. Pertama, mempercayai adanya hari akhir akan datang. Kedua, selalu ingat akan dosa dan kurangi hal-hal buruk dalam kehidupan. Yang ketiga, memperbanyak berbuat kebaikan dan selalu melakukan sholat tepat waktu. Iman kepada qada dan pertama, berusaha yang dibarengi tawakal. Kedua, selalu sabar. Yang ketiga, selalu berbaik sangka bahwa apa yang kita anggap jelek belum tentu demikian di mata. Oke, di sini yang urgensi iman dalam kehidupan. Iman adalah ikatan yang sesungguhnya yang menghubungi antara seorang hamba. Kualitas hubungan dan sinyal hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh iman kita. Oleh orang yang imannya terganggu, maka hubungannya dengan Allah pun akan terganggu. Dua, iman adalah merupakan faktor kunci terima setiap amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan menerima amal sebaik apapun dari orang yang iman kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan selama di dunia. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada pahalanya sama sekali. Ya, iman adalah faktor utama memperbaiki keadaan hidup manusia, baik perilakunya, ucapannya, pola pikirnya, dan perlakuannya kepada yang lain, sehingga akan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, karena semuanya lahir dari keimanan yang benar. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami berikan. Untuk kesimpulannya, mungkin dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa
iman secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kepercayaan yang berkaitan dengan agama, keyakinan dan ketetapan hati, dan keteguhan batin. Iman berarti percaya atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Terdapat 6 rukun iman yang mesti diyakini oleh seorang muslim. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan saran dari teman-teman serta dosen semua itu sangat berguna bagi kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.